Oke, ini area taman belakang, masih ke sini lagi, ada kolam renang, ada kolam jacuzzi kecil. Nah, proyek yang kita buat ini tepat di depan kolam jacuzzinya beliau. Oke, selamat sore teman-teman. Kita saat ini ada di daerah Semarang Atas dan puji Tuhan memang di tahun ini permintaan untuk customer yang di Semarang juga dibandingin tahun-tahun sebelumnya itu peningkatannya puji Tuhan cukup drastis. Dan ini adalah proyek yang ke-6 di Semarang di tahun ini. Sebelum-sebelumnya kalau mungkin Noval dan teman-teman, kita di 2024 Semarang cuma dapat 2, yang di 2023 3 ya. Jadi memang nggak tahu kenapa setiap tahun itu memang kita banyak dipanggil dan dipercaya oleh customer justru di luar kota dan di luar pulau. Dan yang paling banyak itu selalu Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jabodetabek. Nah, Semarang kali ini yang ke-6, teman-teman. Nanti kita juga akan update. Sebetulnya sambil jalan Eval, agak jauh ini. Jadi kita di rumah beliau ini di Semarang Atas. Sangat besar ya, dan ini adalah perumahan elit teman-teman. Mungkin buat teman-teman dan Noval untuk info, luas tanahnya ini hampir 2000 meter persegi. Kebayang ya, showroomnya Blaze saja yang di Blok O cuma 400, yang rumah saya pribadi 250. Ini 1800 sekian, hampir 1900 ya, plus minus sekian ya. Nah teman-teman, ada hal yang kepengen saya sharing. Sebetulnya nanti setelah kolam ini pun, kalau teman-teman lihat ini area taman dan landscape ini ada yang mau kita garap juga, karena memang rumah ini sebetulnya usianya sudah sangat cukup lama teman-teman. Kemarin beliau cerita ke saya itu sekitar 20 tahun. Nah, tapi Noval dan teman-teman lihat kualitas bangunannya sekilas saja, Val. Kamu shoot. Itulah yang tadi saya bilang, memang sebetulnya nggak cuma di kolam ya, bahkan di rumah atau di bidang apapun itu, memang kalau dengan harga dan spek yang bagus itu untuk jangka panjangnya dan kualitasnya juga pasti akan mengikuti. Nah, kita jalan lewat sini teman-teman ya, agak jauh. Jadi teman-teman yang tim di sini, Anam dan tim ini mengerjakan proyek ini juga akses langsir dan masuknya lumayan nih. Coba bayangin tuh, material tadi dari bawah ya, Val. Kita ikutin jalannya, kita udah lewat samping. Nah, beliau ini juga intinya sangat-sangat penyayang binatang. Saya nanti akan cerita sedikit flashback kenapa beliau sangat berjasa terhadap perkembangan dari Blaze Koi Center sendiri. Ya, kawan lama saya, kakak kelas saya dulu waktu mulai dari SMA. Tuh, kita masih masuk di sini. Ini kandang kura-kura beliau. Ya, ini ada aldabra, ada apa sih ini? Saya kurang tahu ya. Saya juga jujur nggak gitu ngerti. Apa sih yang coklat tuh apa ya? Sulcata sama aldabra. Kalau yang hitam ini mahal sekali nih. Ya, saya tapi kurang tahu. Nanti ini kita juga lagi akan ajukan, pengen saya kasih beberapa estetik dan renovasi yang intinya biar makin keren lah rumah kura-kuranya. Yuk kita jalan lagi, Val. Nah, jadi salah satu standar Blaze ini teman-teman untuk area yang nanti menjadi area untuk pengerjaan ini juga udah kita lemein supaya kerapian dan kebersihannya terjaga. Oke, ini area taman belakang, masih ke sini lagi, ada kolam renang, ada kolam jacuzzi kecil. Nah, proyek yang kita buat ini tepat di depan kolam jacuzzinya beliau. Nah, teman-teman nih sekarang ya, lumayan nih, bayangin satu kali jalan sekian. Nah, teman-teman saya pengen sedikit cerita. Jadi beliau ini, nanti tolong, saya masih punya ya dokumentasi video-videonya ikan beliau, bahkan yang ibaratnya sempat aktif di show. Beliau ini intinya untuk semua gelar Grand Champion di show Indonesia, itu sudah dapat semua kecuali GCA. Ingat ya, jadi GCA yang memang paling bergengsi, tapi beberapa kali miss waktu itu. Tapi kalau GCB, GCC, GCD, GCE, itu beliau udah sabet semua. Ya mungkin kalau teman-teman angkatan lama dengan beliau ini pasti sudah nggak asing ya. Nah ini spill kolamnya yang lama, tolong ditampilin. Ikannya dulu rata-rata di kolam paling kecil ukuran 60 BU, ada yang paling gede hampir 1 meter, 95 sekian. Ya, dan ini kolam ya dibangun tahun 2017 atau 18, kamu aja belum lahir di Blaze, Val. Jadi sekitar 7-8 tahun yang lalu.
ini kolam pertama yang Bleskoi dipercaya untuk setting RDF. Jadi kemarin ada yang sempat nyerang Bles, dikatain bahwa Bles itu proyeknya kok nggak pernah pakai RDF, katanya kalau nggak pakai RDF itu bukan kolam bla 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 segala macem. Ya sorry ya, saya malas debat, saya juga malas cari pembelaan, tapi buat yang pernah menyimpulkan seperti itu, saya kasih tahu, 7-8 tahun yang lalu kita sudah pasang RDF di kolam beliau. Artinya sebetulnya kenapa proyek Bles sekarang 90% tanpa RDF, itu saya punya alasan teknis yang saya nggak mau ngomong di vlog seperti ini, nanti jadi rancu. Dikira nanti saya nggak nyupot RDF, dikira nanti saya jelekin RDF dan segala macam. Tapi poinnya satu, semua itu selalu ada poin plus minusnya. Dan memang karakternya customer Bles yang sekarang lebih cocok tidak pakai RDF. Ya, dengan berbagai macam pertimbangan saya kali ini nggak mau bahas. Nah, ini 7-8 tahun yang lalu, beliau ini sudah bikin kolam ini, RAB-nya dengan RDF. Kolamnya itu kalau nggak salah sekitar 55 ton, Val. Seingat saya, nanti catatannya saya coba cari. RDF-nya KC60. Dan di tahun itu, KC60 itu adalah RDF yang terbesar. Sekarang ada KC100, KC120, dan seterusnya. Tapi untuk waktu itu, 2017, akhir mendekati 2018 ya, seingat saya, KC60 ini udah paling topnya. Dan beliau yang pasang pertama di Semarang, dan Bles yang dipercaya untuk membuat kolamnya dengan instalasinya RDF-nya. Ya, tadi yang ngatain seperti itu mungkin belum lahir ya, kita udah pasang RDF, dianya belum lahir untuk bikin kolam dan seterusnya mungkin belum. Nah, tapi itu hanya sekilas teman-teman, artinya beliau itu sangat mempercayakan sekali. Artinya kalau sudah berhubungan dengan kolam, air dan segala macam, dia selalu kontak saya. Dan masa itu berlalu, intinya singkat kata, ikan-ikan beliau yang shio, yang di kolam, yang apa, karena udah usia juga, faktor usia ya. Kemudian salah satunya memang kalau sering shio dan lain-lain, pasti umurnya akan lebih pendek. Intinya singkat kata tuh banyak yang mati, Val. Dan itu uang ratusan juta, mungkin M. Ya, belum yang matinya di Jepang, matinya di dealer, matinya di arena shio. Ya, intinya sekali lagi ya teman-teman, ini saya juga nggak mau bahas jelek-jelekin, tapi ada resiko teman-teman. Kalau bermain ikan premium, bermain show, apalagi ikan jambu-jambu, itu intinya resikonya juga sangat besar. Nah, beliau panggil saya, singkat kata, ini taman ini yang di belakang ini tadinya berantakan sekali, nanti tolong di-shoot. Nanti beberapa tanaman, landscape dan lain-lainnya saya juga akan beresin. Ini kok palemnya belum dianu semua ya, sebentar Val. Sambil saya cek, Val. Kamu di situ aja, nggak apa-apa. Oh iya, masih ditaruh aja, belum dibersihin. Jadi memang taman ini lama sekali juga nggak di-retouch teman-teman, karena memang sekali lagi tadi usia rumah ini sudah cukup cukup lama. Tapi di sini nanti konsepnya seperti ini teman-teman. Dari arah sini dan kolam jacuzzi ini nanti ada sebuah kolam tank lah. Saya nggak bisa sebut mega tank karena ini volumenya kecil. Ya, tapi konsepnya seperti mega tank. Jadi nanti ada konstruksi naik seperti akuarium tapi terbuat dari cor. Dengan dasarnya ada under gravel plus estetiknya. Dengan nanti ada tanaman yang seperti muncul di belakang air terjun dan air. Kemudian di dasarnya ini intinya saya buat supaya ikan yang ada di tempat ini tuh ada kaca di depan. Tuh Val, kamu shoot Val. Yang kotaan U itu nanti kaca. Ya, nanti kita mainin lampu, ada lampu main dan segala macam. Intinya supaya kita ngelihat area ini ke sana dan belakangnya nanti kita akan setting belakangan ya untuk landscape dan tamannya. Intinya supaya jadi nuansa yang keren, yang berbeda. Loh Pak, kok nggak pakai desain, nggak pakai apa? Nah tadi sebetulnya sekali lagi teman-teman, kita itu buat desain, buat sketch 3D dan segala macam, selain memang butuh waktu dan biayanya cukup besar, sebetulnya itu tujuannya supaya customer yang sudah deal dengan Bles, itu bisa mendapat gambaran. Nah tapi juga jangan coba-coba ya, karena beberapa minggu kemarin agak ada beberapa customer yang unik teman-teman. Dia minta survei, mau bayar biaya survei. Ini saya sedikit sharing ya teman-teman yang lain supaya pond builder juga bisa ngerti mana customer yang serius, mana customer yang mau ngerjain. Ya, tapi saya sudah nggak bodoh, saya juga nggak mau ibaratnya kena dimanfaatkan. Intinya biaya survei dan lain-lain, bahkan kalau ada fee-nya survei dia mau bayar. Ya entah berapa juta itu nggak ngerti, tapi minta desainnya lengkap di awal. 3D-nya saya suruh buatin, sistemnya saya suruh buatin dan segala macam. Wah ya saya ngomong lah ini sama aja saya dikerjain nih, wong deal juga belum, kita survei aja juga belum, mau kasih biaya survei tapi minta sudah harus jadi desain 3D apa dan segala macamnya. Saya nggak mau. Intinya saya tolak dan saya ngomong memang di mana-mana apapun untuk proyek Bles yang sudah berjalan ya kita deal RAB dulu, sudah sepakat cocok dengan fisik, ada tanda jadi minimal 10%, baru kita buatin. Itu fair. Ada yang kedua Val, ngiseng Pak, saya mau tanda jadi deh, didilin. Proyeknya itu kalau nggak salah sekitar hampir 200 sekian lah, something lah.
ya, wilayahnya saya nggak mau sebut, udahlah saya anggap ini memang orang iseng ya. Deal, mau kasih tanda jadinya cuma 5 juta, Val. Tapi saya suruh gambarin itu tuh, desainnya, dan itu naturalnya cukup kompleks. Karena waktu itu saya bikin itu kolamnya ada level 2 turun, di belakangnya itu ada seperti semi paludarium tapi air terjun yang natural dan segala macam. Saya udah ceritakan konsepnya, beliau oke, mau kasih tanda juda jadi 5 juta doang, tapi saya suruh gambar detail 3D-nya, suruh konsep, suruh desain sampai gambar pemipaan. Oh, saya bilang nggak mau. Saya bilang proyek Bapak 200 juta lebih, ya paling enggak DP-nya 10%. Kalau itu sebagai bukti serius ya saya kerjakan. Lah Pak, nanti DP-nya hilang. Ya nggak hilang, kalau deal sudah DP, gambar jadi seperti proyek yang sekarang ini semuanya terjadi, ya itu nanti kan ngurangin RAB DP-nya, bukan DP-nya hilang gitu loh. Jadi ya saya anggap beliau-beliau ini iseng, tapi sekali lagi saya sudah tidak mau. Bahkan ada yang mau bayar fair sampai kemarin 25 juta. Ade mau nggak saya tolong didesainin aja, desainnya, gambarnya, landscape-nya, tamannya, model kolamnya dan segala macam, saya bayar sekian puluh juta. Saya juga nggak mau, karena memang terus terang kadang teman-teman, desain dan nanti pengaplikasian eksekusi di lapangan itu belum tentu bisa sejalan, daripada nanti ujung-ujungnya kita sama-sama nggak enak. Tapi kalau yang terakhir tadi malah fair, yang 2 tadi di depan itu menurut saya mau ngerjain ya. Ya oke, kita sekarang bahas teman-teman. Konsep kolamnya nanti dari tempat Noval berdiri ini, di sini nanti ada kaca yang akan kita bisa nonton estetik di dalam air. Kemudian di bawahnya under gravel dengan dipadu dengan batu-batu estetik. Di belakangnya ini nanti ada tanaman-tanaman yang estetik yang mendukung kolamnya yang utama ini. Dan kemudian di sisi kanan ini filter. Nah, kenapa filter ini terpaksa saya bikin naik, teman-teman? Sebetulnya filter ini harusnya turun ke bawah. Tapi ternyata di bawah ini sudah konstruksi cor dan di bawahnya itu filtrasi untuk kolam renang. Nggak mungkin. Akhirnya kita bikin sama naik tapi nanti lebih rendah sedikit. Kita padu dengan finishing, nanti ada decking kayu dan lain-lain. Sekalian bisa nutupin bak-bak kotak-kotak yang ada di belakang yang menjadi perawatan untuk kolam renang. Tuh, kamu lihat dari samping nih, ini kan belum tuh. Nah, kalau kelihatan kotak-kotaknya ini kan jelek, nanti kita akan ketutup filter. Yang di sini nanti kita akan bikin landscape, ada tanaman-tanaman yang nutupin, yang pasti beres lah. Pokoknya kalau dengan Blaze itu semuanya, sekitarnya, estetiknya, landscape-nya, lingkungannya kita juga pikirkan yang terbaik menyesuaikan dengan budget dari customer. Nah, jadi teman-teman, ini beliau sudah sangat percaya sekali dengan kita karena salah satu customer Blaze yang paling lama dan kawan lama saya juga di SMA, beliau ini. Ya saya ngomong, bos, ya kalau saya panggil dia kan seringnya bos ya, bos nggak usah desain-desainan ya, nggak usah ya, atur aja lah, terserah kamu, yang penting jadinya bagus. Simple gitu aja, udah. Dia kasihnya nggak tanda jadi ya, tadinya mau lunasin semua sampai saya ngomong, jangan bos, 50% dulu aja, sisanya nanti saya sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ini tahapan pemipaan sudah selesai, tahapan sipil sudah selesai, kemudian konstruksi besi yang untuk mendukung konstruksinya, penopang kacanya juga udah jadi, rencana besok udah pengecoran. Ya, dan sekali lagi teman-teman, meskipun ini tonasenya kecil dibandingin, ini kalau nggak salah ini tonasenya cuma 7 atau 8 Val dengan filter. Jadi kalau dibandingin kolamnya beliau dulu yang dalamnya 2 meter, nanti tolong videonya dimunculin lagi, dulu tuh 55 ton. Jadi ini mungkin cuma 1/8-nya dari kolamnya beliau ya, yang lama. Tapi sekali lagi sekarang beliau tidak mau fokus ke koinnya yang mahal-mahal dan segala macam. Tapi yang penting areanya, tamannya, looknya, estetikanya itu yang indah. Karena beliau sering juga nih, Val, kamu shoot ke sini. Kalau malam nih kadang kita juga dengan teman-teman ngumpul, suasananya terbuka di sini, nongkrong, nonton kolam renang, areanya. Nah, kalau sudah ada itu kan makin keren ya. Nanti kita bisa update lagi. Nah, semoga tidak ada halangan yang berarti juga sih untuk proyek ini. Kurang lebih target kita, karena ini juga nggak terlalu besar ya. Semoga setelah pengecoran, semoga 2 mingguan lagi bisa beres, bisa running. Nah, nanti seperti apa kalau sudah running, kemudian estetiknya seperti apa, ada improvisasi apa yang saya kembangkan di proyek ini, nanti kita tunggu di update video berikutnya. Yang pasti, terima kasih sekali untuk tahun ini 2025, buat para customer yang sangat-sangat luar biasa mensupport. Salah satu, saya bilang tahun ini kita punya proyek yang banyak juga dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Udah 9 proyek kita selesaikan, ada 6 proyek yang sedang berjalan, termasuk ini. Jadi totalnya kalau 9 sama 6 berjalan ini sudah 15. Yang sudah deal, nunggu desain, ada 4. Berarti udah 19. Yang lagi tahap nego dan sudah dekat, tinggal sedikit lagi dan kita juga hanya tinggal tunggu keputusan beliau, itu ada 4 lagi. Ya, jadi harusnya kalau terjelek-jeleknya tahun ini,
9 tambah 6 15 tambah 4 yang proses 23 tambah 4 lagi 27. Ya semoga tahun ini kita bisa kelarin itu semua juga. Tapi buat teman-teman yang nanti masih menyusul atau berminat untuk membuat kolam koi, tema natural, minimalis, mega tank, ada kacanya, kolam renang, landscape dan segala macam, itu nanti jangan sungkan langsung hubungin kontak di bawah ini. Nah untuk sementara cukup ini dulu teman-teman, nanti kita akan update proses selanjutnya setelah konstruksi selesai, dan nanti biasanya kalau konsep-konsep seperti ini baru akan kelihatan setelah kacanya terpasang dan estetika under gravel dan dasar kolamnya itu juga terpasang, yang pasti nanti keren. Dan nanti saya akan buktikan teman-teman, saya janji dengan beliau, ini mau diisi ikan apa aja terserah, tapi standarnya udah standar ikan koi. Artinya filtrasi yang spek paling bagus untuk ikan koi udah kita siapkan. Mau diisi ikan apapun, saya jamin tetap keren. Bahkan saya ngomong sama beliau, tidak usah diisi ikan pun, saya jamin dilihat keren. Nah itulah yang saya selalu ingin berikan ke customer kita, supaya intinya itu bikin kolam sekali untuk jangka panjang itu dinikmatinya bisa lama, bisa nikmatnya jangka panjangnya itu bisa benar-benar kita kejar, bukan cuman kotak doang, lurus doang, segala macam. Meskipun tema-tema minimalis, kita biasanya juga berikan estetika, desain dan lain-lain yang juga lain daripada yang lain. Nah sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.